Baik, masih sekitar guru gembul ya. Ini untuk pembuktian yang lain. Siapa guru gembul sebenarnya gitu ya. Oke, coba Anda perhatikan dulu apa yang dia katakan ya. Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Selama beberapa waktu saya tidak mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan terkait dengan polemik ijazah Pak Jokowi, asli atau palsu. Saya mengamatinya, saya melihatnya, tapi saya menolak untuk mengambil kesimpulan sesegera mungkin. Tapi hari ini ketika video ini dibuat, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi Baraya silahkan tidur dengan nyenyak karena di episode ini kita akan memberikan bukti-bukti dan argumentasi-argumentasi yang valid yang tidak akan bisa dibantah oleh Pak Desmond maupun Pak Roy Suryo terkait dengan ijazah asli Pak Jokowi. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Oke. Dia mengatakan asli ya gitu. Di sini kita kalau misalkan Anda tidak mendukung Pak Roy Suryo ataupun Desmond Sianipar, di sini kita ambil pikiran netral dulu ya. Kalau Anda tidak mendukung mereka. Oke, kita lanjut dulu ke menit berapa ya tadi? Bentar ya. Kita ini dulu baca dulu apa yang dia mau katakan ya. Kita mulai dari realita pendidikan di Indonesia yang hampir semuanya itu terkait dengan kepalsuan atau dipenuhi bahkan dengan kepalsuan. Kalau Baraya pernah bersekolah, Baraya akan menyadari hal yang sama kalau sekolahnya di Indonesia, yaitu sebagian besar anak-anak akan mencontek ketika mengerjakan tugas, ketika mengerjakan makalah, atau ketika mereka ulangan. Ketika ada anak yang jujur, maka anak itu akan dibully sebagai anak yang tidak mau mengasih contekan, sebagai anak yang pelit, sebagai anak yang tidak suka bergaul dengan teman-temannya. Dan ketika si anak itu bukan hanya... Oke, kita cek dia mulai kan di menit 110 ya. Saya pause dulu. Oke, kita playback ya. 1:10 ya. Menit 1 detik 10. Tugas ketika mengerjakan makalah atau ketika mereka ulangan. Oke, itu ya. Kita coba Al-Quran menilai seperti apa guru gembul ini. Baik, di sini saya tadi sudah selesai untuk menyanggah apa yang guru gembul katakan ya. Seperti yang saya bilang tadi, Al-Quran berkata apa untuk menyanggah guru gembul sampaikan itu, dan seperti apa penilaian Al-Quran terhadap guru gembul. Mari kita cek ya. Ini kan tadi yang kita bahas di menit 1:10. Dia memang menyatakan realita kan di situ kan terhadap apa keadaan Indonesia ini gitu kan. Tapi Anda belum mengetahui fakta lain. Baik, di sini mungkin Anda akan sedikit skeptis buat yang mendukung apa yang dikatakan oleh guru gembul atau mendukung guru gembul itu sendiri. Ya, di sini dikatakan kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, kenapa saya di situ ditebelin? Karena kalau misalkan dikaji secara yang namanya ilmu bahasa gitu ya, guru gembul itu termasuk ahli kitab, ustadz juga ahli kitab gitu ya, sarjana juga ahli kitab, ahli buku. Kitab kan buku, kitab itu kan buku. Nah, di sini dilanjut lagi ya. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, kenapa di sini saya kasih tanda tebal? Karena menurut saya beliau ini fasik. Oke. Sekarang setelah saya baca, Anda boleh cek sendiri videonya, video guru gembul. Judul videonya yang ini ya. Ini episode 866, kepalsuan akademik dan karya ilmiah Indonesia tertinggi kedua di dunia, UGM apa kabar, gitu kan. Nah, sekarang kembali ke komentar, maksud saya ke komentar yang saya sisipkan di sini. Yang saya lihat dari awal video sampai ke menit 12:52, dia mengatakan hal-hal yang membuat seakan-akan negeri ini memang bobrok, dan emang faktanya banyak kebobrokan, saya tidak bisa menyangkal. Tetapi yang saya ingin ingatkan di sini, dia sedang
mengajak Anda atau orang-orang secara tidak sadar untuk berpikir kikir. Kenapa? Coba Anda cek. Guru-guru SD, SMP, SMA, sekolah negeri. Silahkan lihat. Isinya gak ada yang berhubungan dengan pendidikan. Isinya adalah kenaikan jabatan, sertifikasi, administrasi, kemudian ngomongin hal-hal yang cabul, diskusi-diskusi yang lucu-lucu ala bapak-bapak, ngomongin cewek-cewek yang cantik-cantik. Ya kayak gitulah, gak ada yang berhubungan dengan pendidikan. Silahkan cek sekarang. Baraya kalau punya akses masuk grup guru sekolah negeri itu gak ada yang berhubungan dengan pendidikan. Karena apa? Karena guru-guru itu tuh palsu. Guru-guru itu tuh maksudnya mereka tidak mau jadi guru, mereka jadi. Dia mengatakan seperti itu terhadap guru-guru. Oke, itu banyak fakta di lapangan seperti itu ya. Tapi kenapa dia mencecar pesantren-pesantren, kiai-kiai, bahkan melemahkan sanad-sanad ulama seperti yang dia sampaikan, seperti video yang tadi kita lihat ya. Ini nanti saya satukan videonya. Ini dipisah-pisah soalnya. Nanti saya satukan, saya edit dan nanti lihat numerologi Al-Qur'annya apa. Oke, lanjut. Saya berkata di sini bahwa guru gembul ini adalah seseorang yang mencoba mencuci otak di tanah air ini agar orang-orang berpikir secara liberal. Jadi menjadi seorang Islam liberal. Sedangkan kita tahu siapa yang mengajarkan Islam liberal itu. US, Amerika, ya, dan pendukung-pendukung Israel lainnya di tanah manapun mereka berada. Nah, ini saya akan mengutip ayat 37 karena seperti yang saya sampaikan barusan, dia kan ke kiai-kiai, Habib gitu kan, itu sikapnya udah kayak si Harry Pras yang suka menyerang Adi Hidayat, udah kayak bagi-bagi tugas lah gitu. Di sini guru gembul nggak menyerang langsung Adi Hidayat, tapi saya lihat dia sering interaksi sama si Harry Pras. Ada kemungkinan mereka ini kong kali kong juga, udah bagi-bagi tugas gitu ya. Nah, oh ya, untuk pembuktian dia menghalang-halangi orang dari jalan Allah ya, dia pernah mengeluarkan satu video yang mengatakan bahwa mewakafkan sebagian harta kita untuk para penghafal Quran itu sama dengan mendidik anak-anak pesantren menjadi seorang pengemis dengan cara framing dari iklan-iklan di internet. Oke, kita cek ya. Saya pause dulu, saya cari dulu websitenya untuk pembuktiannya. Atau di nanti aja lah, kita bahas ayat dulu aja lah, yang lebih penting lah, gampang soal itu mah. Ini kembali ke numerologi 1252 ya, menit 1252. Di sini kenapa ayatnya 37? Karena 1 ditambah 2 sama dengan 3, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Berarti di antara semua surat-surat di dalam Al-Qur'an ada yang akan memberitahukan bahwa di ayat 37 dalam suatu surat akan ada yang menyanggah pernyataan tersebut. Dan ini hasilnya. Orang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Nah, udah kelihatan kan? Dia nyuruh apa aja. Nanti kita buktikan lagi di video yang dia posting sendiri ya. Oke, ke 17.35 17 menit 35 detik. Dia mengatakan ijazah Jokowi itu asli dengan dalih karena semua pendidikan kita itu sistemnya hancur, maka semuanya itu palsu kecuali ya yang nilainya jelek itu asli gitu katanya gitu kan. Dan katanya yang asli itu yang dapat nyontek dan hasil pemalsuan itu asli. Jadi udah kelihatan ini cara berpikir kalau di zaman di zaman Imam Al-Ghazali itu kan banyak pemikir-pemikir seperti dia kan. Nah, kalau dia mengkaji buku Tahafut Falasifah, di situ dikatakan bahwa filsafat itu
Kalau tidak dibarengi dengan iman, ilmu apapun gitu ya, itu akan menjungkirkan kita ke arah kesesatan. Nah, di menit 17.35 kita baca dulu ya apa yang dia katakan. Gitu nggak sih Baraya? Ya mungkin saya dianggap berlebihan, tapi semoga ini bisa dipahami. Ulang ya, 17.35 dari sini aja Itu dulu. adalah yang palsu. Maka kalau ada ijazah Pak Jokowi yang palsu, misalkan terbukti palsu, nah itu tuh asli Baraya, itu asli Indonesia. Asli, karena memang pendidikan kita itu adalah penuh kepalsuan. Jadi ijazah Pak Jokowi misalkan terbukti palsu, nah selamat, terbukti bahwa itu adalah ijazah asli Indonesia. Sedangkan ijazah-ijazah yang asli, misalkan Roy Suryo gitu, itu ijazah palsu, sebab kayak yang asli di Indonesia itu adalah yang penuh kepalsuan. Nah, dia kan mengatakan soal Roy Suryo ya. Setahu saya Roy Suryo itu kalau misalkan meneliti itu memang benar-benar dengan skillnya dia gitu, dengan tekniknya dia gitu kan. Ini saya bukan soal membela Roy Suryo ya, tetapi sebelum kasus Jokowi ini naik, nama Roy Suryo terkenal nggak? Coba pikir, terkenal nggak? Terkenal kenapa? Karena dari dalam edit foto aja, dari sekilas aja dia tahu pakai kamera apa, pakai software apa, diambil dari kamera apa, HP apa, atau kamera apa gitu kan, udah bisa deteksi itu editan atau bukan gitu kan. Nah, di sini dia kan membandingkan pendidikan yang zaman dahulu pada zaman Roy Suryo dengan pendidikan kita yang zaman saat ini ya, yang memang banyak apa namanya ya, banyak kepalsuan alias namanya contekan. Saya sendiri, saya di zaman pertengahan antara mereka dan Anda generasi muda saat ini ya. Dan zaman dahulu itu tidak sama dengan zaman sekarang. Apalagi zaman dahulu itu pasti beda. Jadi jangan sampai kita generasi muda dibodohi oleh orang-orang seperti ini yang akademisinya bagus, tapi dia memiliki hati yang buruk. Kan kata Rasul juga, ulama-ulama su'u itu sebenarnya yang seperti ini. Ulama yang su'u itu, yang menyesatkan itu seperti ini. Makanya di sini saya tantang dia buat untuk mendebat keajaiban Al-Quran ya. Semunafik apapun orang pasti akan terbaca. Oke, untuk pembuktian kita cari yang video yang tadi saya bahas soal dia menyebutkan bahwa mewakaf orang-orang yang mencari wakaf untuk pesantrennya itu sebenarnya mendidik santrinya untuk menjadi pengemis. Oke, kita cek ya. Saya pause dulu videonya. Oke, videonya udah ketemu ya. Ini videonya ya. Alasan jangan dulu masuk pesantren tahfidz. Ini di sini pesantren-pesantren itu dilemahkan sama dia. Banyak video yang lain yang melemahkan, seperti Habib melemahkan sanad-sanad dan nasab-nasab. Lalu banyak lah pokoknya lah. Sebenarnya channel dia itu bukan ini doang, masih banyak lagi channel lain. Cuman kalau di browsing ini terlalu banyak dia. Subscribernya juga banyak. Ini yang jadi bahaya. Ini dia entah pakai algoritma, tekniknya gimana gitu ya. Saya curiganya pakai AI dia. AI yang dipakai rezim, yang bisa ngatur-ngatur algoritma gitulah. View-nya aja sampai 238.000 orang. Bayangkan kalau misalkan 238.000 orang ini terdoktrin sama dia, ini bahaya buat kedepannya, buat umat Islam. Nanti orang-orang jadi udah jangan masuk pesantren lah, gini udah nggak ada hafidz, celaka. Oke. Kita lihat dulu ya apa isinya ya, untuk memperlihatkannya biar saya nggak dibilang mengada-ngada.
Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sejak sekitar tahun 2005-an, tahun 2010-an sampai sekarang, lembaga-lembaga tahfidz Quran itu menjamur di mana-mana, banyak sekali. Bahkan tetangga-tetangga kita kadang-kadang juga buka lembaga tahfidz Quran yang semacam itu. Pesantren-pesantren hafidz juga sekarang mengemuka. Dulu hampir tidak ditemukan, sekarang ditemukan pesantren khusus tahfidz gitu ya. Kenapa bisa begitu? Banyak faktornya, banyak alasannya, tetapi salah satunya adalah karena kemunculan tokoh-tokoh inspiratif dan fenomenal yang adalah hafidz Quran. Katakanlah Gus Baha, kemudian Ustadz Adi Hidayat, dan sebagainya. Mereka itu kan tokoh-tokoh panutan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang inspiratif. Dan karena mereka hafidz Quran, maka akhirnya orang-orang juga menemukan sebuah contoh yang baik bahwa anak-anak kita juga bisa diperlakukan seperti mereka dan akan membuat kontribusi yang luar biasa sama seperti mereka. Makanya lembaga hafidz Quran mengemuka di mana-mana. Tetapi di sini saya ingin melawan arus. Saya mohon Baraya jangan dulu memasukkan anak-anak Baraya kepada lembaga-lembaga hafidz Quran. Tuh. Kenapa bisa seperti itu? Ini bahaya banget. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Alasan pertama kenapa saya meminta Baraya untuk tidak dulu memasukkan anak-anak Baraya kepada lembaga-lembaga tahfidz Quran itu adalah karena banyak di antara lembaga-lembaga tahfidz Quran itu yang sebenarnya adalah lembaga palsu. Jadi mereka menggunakan anak-anak Baraya justru bukan untuk membuat mereka hafidz Quran, tapi menggunakan mereka untuk ngemis. Ada yang ngemis di YouTube, ya Allah berikan Saya pause dulu ya. rezeki. Oke. Kalau memang pun ada kejadian seperti itu, tidak seharusnya dia yang namanya mendiskreditkan semua pesantren. Jangan dulu masuk pesantren tahfidz. Itu kan ucapannya berbahaya. Dari situ dulu. Saya pause dulu bentar. Oke, sorry, ini saya lagi mendetek dulu pesan apa di dalam video ini yang Allah ingin sampaikan kepada kita ya. Yang pertama di menit 1 menit 51 detik yang seperti Anda tadi lihat barusan, padahal Al-Quran mengatakan harusnya seperti ini. Sebagaimana kami mengutus kepadamu seorang Rasul dari kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Artinya kita harus belajar kemana? Ke pesantren harusnya. Kalaupun misalkan ke SD gitu, ini sorry ya, kalau misalkan ngebahas SD, saya pribadi sih lebih memilih kalau anak saya itu disekolahkannya di pesantren. Soalnya kenapa? Karena Quran aja mengatakan seperti ini, tetapi ya Guru Gembul mengatakan kebalikannya. Nih. Oke, saya pause dulu bentar. Barangkali ada pesan lain tentang Guru Gembul ya. Oke, untuk perbandingannya 151 ya. 151 150. Komennya kan masih sama kan? Ini time delay namanya. Kalau saya sih pribadi nyebutnya gitu. Nih di sini di 150-nya sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain dengan bermaksud mengambil jalan tengah. Merekalah orang kafir-kafir yang sebenarnya. Ini 151-nya ya. Kalau masih nggak percaya, cek lagi ke surat Al-Imran. Al-Imran, iya bener. 151. Nih. Nanti juga dia ketakutan sendiri itu. Sumpah, nggak tenang hidupnya nanti ke depannya. Nah selamat enggak bukan soal diserang sama orang muslim, bukan. Bisa aja yang soal bulinya juga bisa gitu ya. Bisa aja nggak tenang soal dibully gitu.
mungkin ini bakal jadi bahan pergunjingan dia nanti, atau karena ucapan para ulama gitu ya, dia jadi dibully gitu ya. Tapi yang lebih akan dia pikirkan ke depannya lagi ya ini, bersekutu. Emang bersekutu itu dengan berhala doang? Coba. Intinya gitulah. Oke, kita kembali ke video yang barusan. Ini orang ini karena telah memberi kami sumbangan. Pokoknya emang kalau misalkan Baraya lihat short YouTube, kebanyakan orang yang minta sumbangan itu adalah yang berhubungan dengan pesantren-pesantren atau lembaga-lembaga hafidz Quran. Ada yang Qurannya itu ditampilkan betapa jeleknya, ada yang ditampilkan santri-santrinya yang kelaparan. Pokoknya mah itu dibuat sedramatis mungkin agar apa? Agar menarik simpati orang-orang yang menontonnya. Jadi ini pure pengemis, pure mengemis. Nah, coba cek sekali lagi ya, kebanyakan di antara yang minta sumbangan, yang minta donasi di platform-platform media digital kita sekarang itu adalah dari hafidz Quran. Jadi dan mereka itu memang secara sengaja dan sistematis bukan untuk mencetak hafidz Quran. Bahkan saya tuh benar-benar mengetahui ada orang, ada kelompok orang yang kita bikin lembaga hafidz Quran agar apa? Agar kita nanti bisa bikin proposal yang diajukan kepada pengusaha, yang diajukan pada tokoh-tokoh publik, yang diajukan pada perusahaan-perusahaan. Oke, di menit 4 lebih 44 detik Al-Quran mengatakan bahwa dia ini didrive sama pendukung Israel ya, atau mungkin sama Israelnya sendiri. Kita cek dulu ya, kita cek omongan dia. Oke, ini. Dan tidak akan ditegur juga sama MUI. Mana ada MUI menegur hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan akan ditegur juga sama MUI. Mana ada MUI menegur hal-hal yang seperti itu. Makanya silakan Baraya nonton short YouTube, Baraya silakan nonton TikTok, itu iklan-iklan yang bersebaran itu adalah iklan-iklan yang seperti itu. Dan kalau misalkan Baraya adalah perusahaan, Baraya adalah public figure dan sebagainya, yang minta-minta seperti ini juga Baraya akan datang. Dan kalau misalkan Baraya datang ke provinsi-provinsi, itu nanti ada hibah dari provinsi ke lembaga-lembaga keagamaan, mereka juga banyak yang minta-minta seperti itu gitu. Ya didominasi oleh orang-orang yang mengaku lembaga hafidz Quran. Kan mereka juga nggak terlalu peduli apakah dengan cara seperti ini mereka melecehkan Islam atau tidak, mereka mempermalukan Islam atau tidak, mereka nggak peduli. Dan tidak akan ditegur juga sama MUI, mana ada MUI menegur hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan ada pelecehan terhadap agama Islam dan sebagainya, kan biasanya MUI itu diam, selama pelakunya itu adalah dari kelompok mereka sendiri gitu. Mungkin seperti itu, biasanya terlihatnya. Dari kelompok mereka sendiri katanya. Coba lihat detiknya keberapa. 444. MUI, mana ada MUI menegur hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan ada pelecehan terhadap agama Islam dan sebagainya, kan biasanya MUI itu diam, selama pelakunya itu adalah dari kelompok mereka sendiri gitu. Mungkin seperti itu, biasanya terlihatnya. Tuh, framingnya kelihatan kan? Framingnya melemahkan MUI. Jadi ini orang mau ngobok-ngobok lah. Udah kelihatan itu, mengobok-ngobok Indonesia lah, melemahkan Islam. Pakai peci kayak gitu, coba lihat. Ini yang bahayanya subscribernya banyak, yang nontonnya juga banyak. Ini yang jadi masalah. Kalau Anda mau lihat sisanya, ya silahkan Anda lihat sendirilah. Tapi kalau misalkan saya ingin memperlihatkan dia itu siapa, dengan memerlukan Al-Quran itu hal yang mudah. Asalkan ada beritanya. Berita maksudnya tuh dia bikin apa, jam berapa, menit keberapa dia bicara, kayak gitu, tanggal berapa, itu bisa saya detek. Jadi barusan saya lihat lagi, ini dia mendoktrin orang-orang bahwa kalau misalkan anaknya pengen jadi hafidz, ya orang tuanya juga mesti hafidz, intinya genetik gitulah. Padahal yang saya tahu di kasus yang lain nggak seperti itu. Kadang anaknya lebih pintar dari orang tuanya ada. Jadi ini doktrinnya dia lagi bikin orang-orang buat pesimis kalau misalkan
kita membuat orang-orang pesimis tentang pesantren lah intinya. Pesantren soal pesantren, astagfirullahaladzim, tentang pesantren lah. Ini dia kan mendoktrinnya kan kayak gitu, mendoktrin itu kayak Imam Syafi'i itu golongan seperti ini. Emang sebagiannya ada yang benar gitu ya. Soalnya kan kalau dibahas dari hadis dan ajaran Rasul itu, guru pertama sebelum ke sekolah itu ya orang tua dulu. Memang seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kitanya nggak mau untuk mendakwahkan mendakwahkan suatu kebaikan kepada anak gitu ya, seperti mengajarkan anak untuk sholat gitu ya, meskipun kita dalam masih tahapan belajar, itu tidak akan ada perkembangan dan itu usaha untuk memadamkan cahaya Allah, sedangkan kita nggak tahu hikmah ada di mana. Ustadz Felix Xiao, orang tuanya kafir atau muslim? Saya tanya dulu ke seperti itu. Kalau misalkan dia berkata seperti itu ya, ini dia ngomong di menit ke sini nih. Inspiratif yang hafiz Quran sejak usia dini. Bagaimana dia bisa menghafal Quran? Karena keluarganya. Karena ibunya secara terkhusus yang memang memberikan pengajaran dan kesadaran terkait dengan kedekatan dengan Al-Quran. Begitu kan? Kemudian Baraya misalkan kecek tokoh yang sekarang fenomenal, Ustadz Adi Hidayat. Kenapa Ustadz Adi Hidayat bisa hafid? Karena sejak kecil keluarganya memperkenalkan dengan kebaikan-kebaikan dan pembiasaan-pembiasaan dengan Al-Quran. Kan begitu. Nah, Oke, sampai situ ya. Itu doktrinnya. Gimana dengan kasus Ustadz Felix Xiao, Kodendi? Itu mereka bisa lebih hafal dari kita tentang Quran. Lebih hafal mereka tentang sejarah. Jadi buat Anda yang pesimis gara-gara doktrinnya si guru gembul ini, jangan putus asa kalau misalkan ingin memasukkan anak Anda ke pesantren tahfidz. Pesan saya seperti itu. Oke, kita cek numerologinya apa ya. Ingat. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Maksud saya siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Maksudnya adalah filosofinya, kalau misalkan ada orang ya meninggal di suatu kampung, kita tidak mensolatkannya gitu ya, dosanya kan jadi dosa sekampung. Sama perihalnya juga dengan dakwah gitu, dakwah atau mengantarkan anak kita untuk menjadi hafiz, itu salah satu bentuk dakwah kan, untuk membuat anak kita berkontribusi terhadap agama gitu, terhadap Islam. Nah, contoh kecilnya gini, kalau misalkan ada orang mabok, filosofi lain ya maksud saya, ada orang mabok di kampung kita, dibiarin, lalu orang mabok itu berantem, terus ada yang lewat, orang itu nggak salah apa-apa, kena samber, misal mau misahin nih, malah disamber. Nah itu kena siksaan nggak? Siksaan kecil itu kan contoh kecil itu. Nah kayak gitulah ya, intinya seperti itulah soal hafiz gitu ya, soal membuat anak kita ke pesantren hafiz itu kayak gitu maksud saya, pesannya kayak gitu. Nah, di ayat sebelumnya juga dibahas seperti ini. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Patuhilah seruan Allah dan Rasul, gitu kan. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Maksudnya memberi kehidupan itu memberi kebaikan juga.
gitu ya, bukan sekedar hanya soal duniawi saja, semuanya kan ada sebab akibat gitu. Oke, segitu dulu. Baik, jadi di sini di menit antara 12.58 ini ya, baik sebelum atau sesudahnya, guru gembul ini mendoktrin bahwa memang nggak ada benarnya gitu ya, tetapi apa yang dia tujukan itu ada hal lain lah. Memang dia menyampaikan untuk menggapai surga itu bisa dengan profesi apa saja, tetapi dia nggak tahu juga gitu kan, kalau misalkan dia mematikan hafiz gitu ya, itu juga akan berdampak terhadap Islam itu sendiri gitu loh. Oke, bisa jadi presiden, bisa ngantar kita ke surga, bisa, tergantung niat dan ketulusannya gitu kan, apa yang dia lakukan gitu, atau jadi apapun gitu kan, kata dia kan gitu. Tetapi kan dia di sini menyerang soal pesantren yang meminta wakaf. Memang sih ada kejadian seperti yang dia katakan. Kebanyakan sekarang itu pesantren itu fiktif kan gitu kan, ibaratnya kayak gitu perkataannya gitu. Jadi si anak-anaknya itu dipakai untuk model iklan saja gitu, padahal kan nggak semua seperti itu kan, ina walu biniat juga kalau misalkan ada yang seperti itu. Dan mungkin kalau misalkan MUI juga kalau dikasih kewenangan juga bisa bertindak, nggak seperti yang dia bilang barusan. Sebenarnya kan itu urusan polisi sebenarnya, kenapa nggak menyalahkan polisi malah menyalahkan MUI? Itu kan tindak penipuan. Pertama itu tindak penipuan ya, satu. Kenapa yang disalahkan MUI? Kalau MUI memang dikasih kewenangan penuh untuk mengatur agama di Indonesia, kenapa tidak pernah didengarkan juga kalau mereka bersuara gitu? Oke, kita cek ya di ayatnya ya. Nih, untuk pembicaraan rahasia dengan Rasul saja, Quran menyuruh untuk kita mengeluarkan sedekah kepada orang miskin gitu ya, sebelum melakukan pembicaraan yang itu yang dimaksud gitu loh. Mengeluarkan sedekah ini nggak terpatok sama orang miskin aja sebenarnya, cuman di sini dikatakan orang miskin mungkin ya untuk yang lebih membutuhkan itu. Apalagi kalau misalkan kita memang tahu kondisi pesantren tersebut ataupun kondisi orang tersebut ya, baik individual ataupun pesantren ya, memang tidak punya apapun gitu, atau memang mungkin kekurangan dana ya. Nah, di situ saja udah disuruh mengeluarkan sedekah ya. Nah, coba kita cek ayat sebelumnya. Nah, di sini saja diperintahkan jika kita mau masuk ke majelis-majelis ilmu gitu ya, gitu, itu harus dilapangkan. Artinya kalau misalkan ada pengajian itu harus dilapangkan. Itu misal kita di contoh kecilnya kasih minuman atau dikasih fasilitas apa, atau misal dikasih proyektor lah biar lebih enak gitu neranginnya gitu. Nah gitu maksudnya, ke lapangan dalam majelis-majelis itu intinya difasilitasi dengan baik gitu loh. Terus peringatan ke ayat 13-nya, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul gitu kan. Maksudnya ya untuk berbicara dengan Rasul saja kita dianjurkan untuk bersedekah gitu, mengeluarkan harta benda kita gitu ya. Nah, kenapa saya mengutip surat Al-Mujadilah ayat 12? Karena ya beritanya di antara ini 12 menit 58 detik ini saya balik dulu, soalnya kalau misalkan ke 12.58 itu gak masuk gitu dan gak nyambung. Itu kan kisah Rasul. Kita lanjut, pause dulu ya. Oke ya, pokoknya mah akhirnya jadi menjelek-jelekan semua pesantren lah gitulah. Kebanyakan cina jadi korban pencabulan. Memang hal seperti itu ada gitu ya, tapi ya bukan karena semua pesantren seperti itu gitu kan. Sekarang kalau kasus seks bebas kan zina,
soal zina atau pemerkosaan gitu ya, baik diperkosa ataupun zina. Memangnya sekolah di SMA, SMP, pencabulan kayak itu nggak ada, banyak ya. Kemarin yang guru yang apa, yang sektor apa namanya sih, yang pingin nilai bagus gitu kan, sampai melakukan hal itu dengan muridnya kan, ada kan yang kayak gitu di SMA apa itu yang kemarin tuh, saya lupa tuh, yang viral tuh, yang dipakai meme apa itu banyak tahun kemarin lah kalau nggak salah, 2024, saya agak lupa nih. Ya pokoknya intinya seperti itulah. Jadi setelah Anda melihat apa yang saya perlihatkan tentang sosok guru gembul ini, masih mau ngikutin atau gimana ya, sisanya terserah Anda. Oke, saya Tommy Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.